Halo, mari kita ketemu pada minggu keempat, minggu kelima ini dalam pelajaran RoboMind. RoboMind kali ini kita akan membahas tentang if structure. Ya. Nah, dalam program ini kita akan membantu robot untuk memberitahukan robot akan bekerja bagaimana, kemana, apa yang lakukan, bagaimana. Nah, contohnya sebuah robot yang ada di planet antariksa ya. Di antariksa ini seperti ini. Ini akan saya percepat saja. Celebrating its 25th birthday by Robot yang ada di ruang angkasa ini tidak dikendalikan dari remote isi dari lapangan yang robot tersebut melihat seperti ini. Dan robot itu akan mendeteksi sendiri kondisi sekitar lingkungannya, kemudian dia akan menuju jalur yang kelihatan. Ini adalah salah satu robot penjelajah planet Mars ya. Dia akan mendeteksi tempatnya, kemudian mengakses, kemudian memberikan informasi ke bumi tanpa ada dari manusia yang jaraknya jauh dengan bumi. Jadi dia berjalan secara oke, kita lanjut. Nah, robot akan berjalan seperti ini. Jadi misalkan contoh, robot akan ada perintah, kita berikan perintah, robot akan berhenti. Robot has to go to the wall and then stop. We are first going to look before we do something, and we do this step by step. Jadi robotnya akan berjalan satu persatu sambil mendeteksi di depannya apakah ada penghalang atau tidak, atau wall di sini dijelaskan. Jadi dia akan maju satu persatu. Ini akan ngecek apakah di depannya ada sesuatu atau penghalang atau kosong. Jika iya, maka dia akan maju satu langkah. Dia akan cek lagi. Jika iya, akan maju satu langkah. Dicek lagi sampai dengan dia ternyata di depan sudah ada penghalang, maka adalah end. Dia menghentikan kegiatannya lagi. Nah, seperti ini akan diulang-ulang sampai dengan berhenti sampai dengan targetnya, yaitu jika di depannya tidak ada kosong atau ada penghalang di depannya. Nah, contoh seperti ini. Kegiatan di program ini adalah robot akan mengecek front is clear. Jadi di depan apakah kosong atau tidak. Jika di depan kosong maka akan maju. Jika tidak kosong atau tidak bersih, maka program akan selesai, berhenti. Contoh berikutnya adalah ada pertanyaan, jika sebelah kiri ada beacon. Di sini kondisinya adakah beacon di sebelah kirinya? Ternyata kosong, maka dia akan memilih jawaban no, jadi tidak ya. Jadi tidak mendeteksi adanya beacon. Nah, kita coba kuisnya. Nah, jika ada pertanyaan front is clear, apakah di depan ada kosong atau tidak? Jawabnya adalah yes. Kemudian berikutnya, front is a big obstacle. Jawabannya adalah no. Nah, ini right is a beacon. Right is beacon. Jawabannya adalah no, karena beacon itu di depan serong ya, bukan di samping kanannya persis, tapi serong. Kemudian, nah, right is beacon, baru ini yes, karena di sampingnya ada beacon. Kemudian front is obstacle, tentu saja jawabnya adalah
no, karena di depan sini tidak ada obstacle-nya. Obstacle ada di ujung sini, ya. Nah, left is beacon. Di sini ada pertanyaan left-nya sebelah kiri. Robot ini kan menghadap ke sana ya. Adakah beacon-nya? Nah, tidak ada. Jawabnya adalah no. Nah, kemudian ini front is white. Apakah di depannya ada warna putih? Depan robot ini? Tentu saja jawabnya no. Kemudian apakah di sebelah kanannya itu bersih? Tidak ada penghalang? Jawabnya adalah yes. Nah, jika pertanyaan front is clear, depannya bersih, padahal ada garis putih nih. Apakah jawabannya? Ya, karena garis putih merupakan bukan penghalang, tapi merupakan warna ya. Nah, ini apakah depan ada warna putih? Maka jawabnya tentu saja adalah yes. Ya. Kemudian mari kita coba kerjakan latihan ini. Dan ini harus diingat bahwa ini adalah komen-komen yang nanti akan kita pakai pada program if structure-nya, pada structure-nya. Nah, caranya bisa dilihat di berikutnya. Ini adalah cara urutannya. Jadi ada if, ada else, repeat, dan repeat itu bisa diulang. Kemudian ada and dan break ya untuk menghentikan program tersebut. Oke, sebelum kita mencoba menggunakan map yang sebelumnya, kita akan coba menggunakan map yang ini ya. Ya, ini adalah find safe spot one ya. Dimana kita akan mencari titik ini dan berhenti di sini. Kita akan menggunakan if structure yang tadi sudah saya jelaskan. Yaitu pertama adalah kita pasti saja menggunakan repeat ya. Repeat. Oh ya, untuk mapnya silahkan dicari di map. Kemudian di situ ada find spot one ya. Sini bisa kita pakai. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita repeat dan kita repeat ya. Kita repeat kurung kurau buka ya. Ini maksudnya adalah dia diulang selamanya sampai dengan nah, kita repeat kemudian kurung kurawal kemudian kita masuk if jika apa ini di depan kita pakai if front is clear. Oh sorry, kita pakainya targetnya ya, target yang kita cari. If left is white ya, apa yang dilakukan? Kita akan turn right, turn left ya, kemudian forward, kemudian putar balik 2 kali ya. Seperti ini kemudian end, kita hentikan programnya. End ini adalah menghentikan programnya. Kemudian berikutnya adalah else. Else-nya ngapain? Jadi jika tidak terpenuhi ini, di sebelah kirinya tidak ada warna putih, maka ini tidak akan dilaksanakan. Jadi ngapain dia? Dia akan bergerak maju forward. Sebanyak berapa? 1 kali saja ya. 1 kali saja, kemudian kita tutup fungsi F-nya, kemudian kita tutup juga repeat-nya. Kita coba jalankan robotnya. Nah, robot akan berjalan, mengakses, mencari titik. Nah, jika ketemu titik putih, maka dia akan belok ke kiri, forward, kemudian putar balik dan selesai. End program. Ya, ini adalah untuk menjalankan programnya. Jadi pertama dia akan mengakses satu persatu. Saya ulang dari awal. Robot ini akan mengakses, membaca pertama repeat. Repeatnya mau diulang berapa kali? Oh, selamanya. Oke. Kemudian dia akan ngecek apakah sebelah kiri ada warna putih. Maka robot ini akan bergerak
kemudian dia akan menoleh. Ya, jika tidak ada dia akan maju. Ya, cek lagi, repeat. Nah, dia akan menoleh sebelah kiri ya. Oh, nggak ada, gitu. Dia akan maju. Nah, robotnya akan maju terus. Ya, robot akan maju terus. Cek lagi, cek. Oh, tidak ada, maka dia maju. Cek lagi, tidak ada, maju lagi. Ya, sampai ada saatnya robot akan menemukan titik putih. Nah, cek lagi, menemukan, oh ada putih ternyata. Maka dia putar balik, berbelok kiri, maju, terbalik, dan selesai. Ya, program selesai karena kita tutup dengan program N. Demikian untuk latihan repeat yang pertama. Semoga bisa memahami penggunaan fungsi if dan else. Nanti kita akan masuk ke penggunaan fungsi if yang lebih dari satu. Nah, berikutnya kita akan mencoba menggunakan boxpad 1 ya. Di sini robot akan mengambil beacon di sini. Mengambil beacon di sini. Gimana caranya? Sama. Ini kita pakainya sama ya. Kalau kita mau panggil mapnya, map boxpad sesuai yang ada di ini ya. 1.map. Nah, kemudian kita pakai repeat. Repeat. Ya, kemudian kita panggil unlimited ya. Targetnya apa? Target pertama adalah jika front is beacon, maka kita bisa langsung hit up atau pick up. Pick up ya, pick up. Kemudian setelah itu udah selesai. Ya, seperti itu. Tapi kan kita tidak hanya ngambil dari situ, kita harus berjalan dulu. Robot harus berjalan dari sini menuju sini. Nah, maka di sini ada else lagi, else if ya. Apalagi penghalangnya? Front is obstacle ya. Front obstacle ngapain? Satu. Jika ada obstacle di depannya, kita ngapain? Ya. Jika di sini ada penghalang di sini, kita ngapain? Maka kita right. Nah, baru kita tutup dengan selain itu ngapain? Kalau penutup aja kita nggak perlu pakai if, nggak apa-apa. Jadi selain itu kita ngapain? Ya kita maju aja forward. Forward, kita tutup if-nya, baru kita tutup lagi repeat-nya ya. Nah seperti ini. Jadi programnya cukup sederhana ya. Ini seperti ini. Jadi robot akan mencari beacon. Jika ketemu maka dia akan makan, atau akan ambil, dan program selesai. Tapi jika belum ada, maka dia akan maju. Nah, cara maju ini benar. Dia akan maju sampai ketemu obstacle. Jika obstacle itu nggak ada, maka dia akan maju terus ya, forward. Kita cek, jalankan dulu. Nanti kita step by step. Jadi robot akan berjalan terus. Nah, obstacle dia akan kanan. Nah, ini kan forward terus. Ya, kemudian pick up. Nah, kita coba step by step biar lebih paham lagi. Pertama adalah dia akan cek program repeat berapa unlimited. Kemudian dia cek. Nah, from is beacon nggak ada. From is obstacle nggak ada, maka forward. Terus dia akan cek terus. Proses ini kan dia cek terus sampai pada suatu saat dia menemukan front is obstacle. Nah, ada obstacle nih, ya kan? Maka dia akan berputar ke kanan. Nah, terus dia akan berputar terus sampai dia menemukan sesuatu yang dia cari, yaitu beacon. Ya, beacon ini dia cari satu-satu, dia sampai dapatkan beacon. Nah, ketika dapat beacon, forward, dia naik lagi. Nah, obstacle, pick up, and nah selesai. Jadi itulah proses pada pembuatannya. Di mana di sini membutuhkan dua kondisi yang berbeda, yaitu mengambil beacon dan mengambil berbelok ke kanan jika di depannya ada penghalang. Berbeda dengan yang tadi, itu hanya satu target yang dia cari adalah hanya menemukan titik putih, kemudian dia berhenti.
Sedangkan ini ada dua target yang harus dia lewatin, yaitu pertama harus menghindari obstacle, kemudian yang kedua adalah mengambil tiket. Demikian untuk penggunaan dua if-nya. Terima kasih.